Uh, saya ingin mengucapkan selamat datang kembali bagi rekan-rekan yang sudah hadir di siang menjelang sore hari ini. Jadi sesuai dengan tema acara kita pada hari ini, kita akan membahas tentang geliat bisnis di Pulau Sumatera, khususnya di masa pandemi COVID sekarang. Kenapa kita bahas Sumatera? Adalah karena sebelumnya kita udah membahas tentang peluang di new normal di Pulau Bali. Kemudian kita juga membahas peluang di Surabaya, kemudian di Jawa Tengah, kemudian di Jawa Barat, dan sepertinya ini salah satu seri kita yang terakhir untuk membahas peluang di Sumatera. Seperti itu rekan-rekan. Nah, jadi mungkin sebagian dari rekan-rekan sini juga ada yang asalnya dari Sumatera, mungkin juga bisa ikut bertanya atau berdiskusi dengan narasumber kita pada sore hari ini. Nah, kita mulai aja. Saya akan mulai dengan Pak Henry dulu nih. Pak Henry, mungkin kita mulai dari perkenalan dulu. Mungkin Pak Henry bisa jelaskan tentang Jebros Komputer, apa saja yang dibisniskan di Jebros Komputer, dan pertumbuhan perusahaan Bapak dari awal mula sampai sekarang. Ya, terima kasih Bu Afia ya. Saya senang ya untuk semua ya Bapak Ibu yang hadir di tempat ini juga ya, yang semuanya di hari ini, di sore hari ini ya, bersyukur kita bisa sama-sama sharing ya. Saya mungkin tidak mungkin Bapak Ibu yang ada di sini juga mungkin lebih bisnisnya juga banyak yang bermacam-macam juga ya posisinya ya, mungkin dari hal ya, dari bidang-bidang masing-masing ya. Tapi saya mau sampaikan di mana yang saya geluti selama 15 tahun ini di Jebros Komputer ya, kami concern adalah main di IT ya, di IT, dan 6 tahun yang lalu kita mulai di smartphone. Jadi kita ambil momentum dari 15 tahun yang lalu kita mulai, 9 tahun kita concern di retailnya IT, terus kita lihat peluang ada di perubahan teknologi ya, dari tablet ke smartphone, dan kita ngambil peluang itu, dan sampai hari ini kita sudah 15 tahun dan kita punya ada di Sumatera, terutama di Sumatera Barat, ada di Padang, di Bukit Tinggi dan Payakumbuh. Dan kita juga memegang service center hampir di atas 20 service center yang ada di tangan kita ya. Itu yang kita concern sekali, di mana saya sebagai ya dipercayakan lah Tuhan untuk bisa mengelola dan bisa memberkati di Sumatera Barat ini dalam bisnis IT yang ada. Dan saya yakin dengan keberadaan kami, kita IT yang ada di Sumatera Barat tidak ketinggalan dengan di Pulau Jawa ya. Dan kita yakin juga semua yang ada di tempat kita, apa yang ada di Jawa dan kita juga punya gitu loh. Ya itu mungkin sedikit Ibu Afia kenalan saya. Tadi Pak Henry menyebutkan sudah 9 tahun ya Pak? Iya, saya 9 tahun, kita 15 tahun, 9 tahun pertama. Ya, dari 15 tahun itu 9 tahun pertama kita melihat ada perubahan teknologi ya, dari notebook, laptop, notebook ke arah yang lebih telekomunikasi ya. Jadi ada smartphone dan ada tablet juga. Maka kita beralih juga untuk mengembangkan namanya tablet dan smartphone. Jadi nama toko kita sudah ganti, penambahan ya di belakangnya, Jebros Komputer dan Smartphone gitu Bu. Oke, pengen tahu juga nih Pak Henry memang asalnya dari Sumatera atau dari pulau lain? Ya, saya orang tua laki-laki saya dari Padang ya. Saya kebetulan lahir di Palembang, terus saya balik dibesarkan di Padang. Itu Ibu. Oke, jadi memang anak Sumatera lah ya. Ya. Nah, jadi beneran teman-teman kita belajar nih dari anak-anak dari putra-putra daerah di sore hari ini. Nah, saya mau menyapa narasumber kita yang satu lagi yang sudah bergabung di sore hari ini. Selamat sore, Mas David. Apa kabar? Alhamdulillah, baik Bu Afia. Alhamdulillah, terima kasih. Sibuk sekali ini sepertinya. Apa?
Sibuk banget sepertinya. Ya, alhamdulillah memang begitu, disibuk-sibukin. Oke, jadi rekan-rekan tadi yang saya udah bilang bahwa narasumber kita di sore hari ini kebetulan sama-sama ya orang Padang, satu Pak Henry dan satu lagi Mas David. Mungkin tadi Pak Henry udah kenalan sebentar tuh Mas David. Sekarang saya minta Mas David untuk kenalkan diri ke rekan-rekan kita yang hadir di sore hari ini. Kayaknya di sore hari ini saya nggak tahu, banyak juga mungkin yang sesama orang Padang dan mungkin pengen mencari kesamaan gitu dengan Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Nama saya David Halik. Saya lahirnya di Jakarta, tapi kedua orang tua saya asli dari Sumatera Barat. Ayah saya dari Bukit Tinggi, dari Padang Gamuak, Taro. Ibu saya dari Padang Luar, Agam ya sebutnya itu, di Banuampu. Suku saya suku Pisang. Wah, itu lengkap Bu, saya jelasinnya ya. Ayah saya sukunya Tanjung. Jadi dalam keseharian memang mungkin beberapa kawan-kawan atau mungkin yang hadir pada kesempatan sore ini melalui Google Meet mengetahui mungkin aktivitas latar belakang saya datang dari dunia hiburan. Saya sebagai seorang presenter, terus juga saya main di beberapa sinetron dan juga film di layar kaca. Walaupun belakangan saya sudah mengurangi aktivitas saya di dunia hiburan, lebih fokus di dunia dakwah, kajian dakwah. Dan saat ini, terutama di dalam beberapa tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir, memang tidak terlalu banyak terekspos. Saya merintis bisnis atau usaha ya. Dan ini pula juga yang menggerakkan saya, akhirnya saya ambil kuliah lagi di Universitas Paramadina. Saya ambil jurusan Islamic Finance and Banking. Kebetulan Ibu Afia juga salah satu dosen kami juga waktu itu, dan juga Pak Fernanda juga jadi dosen kami. Di situ saya menemukan banyak hal yang menjadi kekurangan yang tidak bisa, yang seringkali saya temukan pada saat saya melakukan bisnis gitu ya. Kadang orang ada berbisnis berdasarkan intuisi ya. Tidak sedikit juga yang sukses ya. Banyak yang berhasil bisnis karena intuisi, tapi juga banyak juga yang gagal mengikuti intuisi. Karena kalau saya percaya bahwa dalam bisnis itu harus ada combine antara pengalaman dan juga knowledge. Jadi pengalaman kita, kenekatan kita untuk memulai satu usaha harus didukung juga dengan pengetahuan kita terhadap hal-hal yang akan kita kembangkan. Kalau saya dalam hal ini, saya bekerja di bisnis saya itu di bidang sepatu ya gitu. Jadi kalau orang biasanya di tempat-tempat lain itu sepatu itu di lantai, kalau di tempat usaha kami ini sepatu itu sampai di atas meja gitu. Jadi jadi orang suka bilang, ini nggak sopan ini di kantornya saya nih, sepatu ditaruh di atas meja gitu. Awal mulanya saya bisnis ini adalah dari kesempatan yang datang gitu. Waktu itu saya di usia 34 tahun, kalau saya nggak salah, itu 10 tahun yang lalu, saya pengen bisnis. Saya udah mulai ngerasa, memang darah orang Minang ya, jadi walaupun saya masih main sinetron, saya pengen coba usaha apa gitu ya, saya pengen coba usaha apa. Jadi saya datang ke teman-teman yang saya kenal, yang kebetulan ada di instansi pemerintah, saya tanya ada kerjaan nggak buat saya dulu. Terus jawaban mereka, pertanyaan mereka satu, emang udah nggak laku ya jadi artis ya, katanya gitu. Saya bilang, iya gue udah nggak laku jadi artis, kasih gue kerjaan dong, saya bilang gitu. Saya nggak malu, karena bagi saya itu halal ya gitu. Karena saya pengen mencoba sesuatu yang baru, saya pengen belajar. Gitu. Walaupun saya masih sibuk main sinetron, saya syuting sinetron dan lain sebagainya, saya menyempatkan diri juga untuk mempelajari kesempatan yang datang ke saya setiap saya bertemu dengan orang. Saya selalu percaya bahwa setiap kesempatan itu cuma dua opsinya, diterima atau ditolak. Yang salah adalah kita nggak pernah mencoba, gitu kan. Door of opportunity, there's only two answers, yes or no. Kalau yes, alhamdulillah. Kalau no, jangan sakit hati. Gitu. Jadi kita harus memulai. Gitu. Dan ternyata dalam perjalanan saya dari 10 tahun terakhir, dari usia 34 ya, 33-34, akhirnya membawa saya ke dunia sepatu. Gitu. Dari mulai saya broker,
Kalau orang tanya perusahaannya itu Alga, apa lu mau gue ada. Apa aja dia bisa gitu ya, gitu. Saya cari-cari gitu. Sampai Palu akhirnya gada gitu ya. Palu Gada, betul. Mau gue ada. Sampai akhirnya mengerucut ke dunia sepatu. Itu di tahun 2007. Saya masih broker juga. Saya broker sepatu tadinya. Jadi artinya dikasih project sepatu, saya nanti cari pabrik. Saya cari pabrik untuk bawa sepatu yang diminta gitu. Nah, disitulah saya berkenalan dengan orang-orang pelaku bisnis sepatu dari tingkat UMKM, IKM, sampai ke pabrik-pabrik besar. Bahkan saya berapa kali juga dapat biaya sekolah, artinya ditipu orang. Dengan keluar uang udah puluhan juta, ternyata nggak jadi apa-apa. Wah, ada pengalamannya. Artinya hal-hal yang menarik seperti ini jadi, saya bilang, jadi pengetahuan tersendiri bagi saya yang nggak bisa dibayar pakai apapun gitu. Nah, di dalam perjalanan bisnis sepatu itu ternyata mengarahkan saya akhirnya qadarullah hadza min fadli rabbik, saya dimudahkan jadi bisa punya pabrik sepatu gitu. Saya bikin pabrik sepatu sendiri. Karena saya percaya ada satu istilah itu the power of kepepet, itu juga salah satu penyebab saya akhirnya nekat bikin pabrik sepatu. Karena saya udah dapat orderan pabrik sepatu yang ada di Indonesia nggak mau kasih. Ya, kalau yang saya tahu ya, yang saya kelilingin itu di daerah Tangerang dan Bandung itu, mereka nggak bisa kasih slot ke kita. Karena sebagian besar adalah perusahaan dari Korea, Jepang, ataupun Taiwan. Gitu. Dan buat kami yang bawa sepatu orderan nilainya cuma 3.000 pasang, 2.000 pasang, itu nggak akan bisa masuk ke skala pabrik. Sedangkan mitra saya ini adalah sebagian besar mitranya itu adalah mitranya itu sebagian besar adalah mitra untuk instansi yang besar gitu ya, seperti TNI, terus juga departemen-departemen dalam negeri atau juga pemerintahan yang lainnya gitu. Jadi saya rasa saya harus menghadirkan sepatu yang kualitasnya prima dan maksimal. Nah, dari situlah akhirnya kami membuat line produksi, sehingga akhirnya semua kebutuhan itu, semua dana modal kerja yang ada dari hasil main-main sinetron dulu itu saya taruh di sana semua. Gitu. Kalau ada orang bilang don't put your money in one basket, I put my money in one basket at that time gitu. And I'm very it's a very risky things to do gitu. Tapi ya saya percaya walaupun itu resikonya tinggi gitu ya, kalau kita serius dan kita sungguh-sungguh dan kita berdoa, insya Allah dikasih kemudahan. Dan alhamdulillah dari tahun 2007, 2008 saya berjalan di dunia sepatu sampai sekarang, dan pabrik itu mulai ada di kami dari 2011 sampai sekarang. Alhamdulillah kami bisa berjalan terus dan mitra kami berkembang. Kalau saya boleh bikin kotakan gitu ya, salah satu key partners kita itu jadi berkembang gitu ya, nggak cuma sekedar instansi pemerintah, tidak hanya mitra swasta, tapi kita juga punya brand-brand lokal yang sekarang kita bantu buat develop. Jadi ada orang yang datang punya brand sendiri, Pak, karena saya mengalami bikin 2.000 aja susah di pabrik besar, saya bantu mereka gitu. Oke, kita bantu yuk, kita bantu. Jadi dengan ada mutualship. Dan terus kedua, dengan keilmuan yang saya dapat dari sekolah, dari kampus saya di Paramadina juga saya jadi belajar tentang social responsibility. Jadi dalam pabrik kami juga kami bekerja sama dengan UMKM ya, untuk bisa mengembangkan satu produk yang ada gitu. Jadi mungkin kalau di perusahaan-perusahaan besar seperti Taiwan dan China, mereka itu mengembangkan produknya itu sesama mereka ya, misalnya produk pabrikan Taiwan ya, atau misalnya Korea yang ada di Indonesia, mereka akan mengusahakan tali sepatunya, outsole-nya, upper-nya, itu dari sesama mereka juga. Nah, ini yang membuat mereka kuat. Itu juga dengan Taiwan. Taiwan misalnya bikin pabrik sepatu, mereka usahakan dari mulai tali sepatunya, sablonnya, itu sesama perusahaan Taiwan yang ada di Indonesia. Nah, saya lihat kita orang pengusaha lokal itu tidak atau kurang punya spirit seperti itu. Nah, kita coba kembangkan itu untuk mencontohkan katanya gitu ya, ATM ya, amati, tiru, dan modifikasi. Dan saya mengikuti etos kerja mereka, amati, tiru, modifikasi, bagaimana mereka berjamaah untuk membuat satu produk, dan saya yakin kalau misalnya ini bisa berkembang dengan berjamaah, pabrik ini berjalan. Dan alhamdulillah dalam pengembangan pabrik kami ini,
selain dengan faedah yang kami rasakan bermitra dengan kawan-kawan UMKM dan IKM, plus juga kami memiliki peralatan yang cukup ya, bukannya rezeki kami berkurang malah semakin bertambah gitu. Dan alhamdulillah juga kami masih sempat juga diberikan keberkahan, keluasan untuk bisa berbagi dalam setiap produksi sepatu di tempat kami itu. Kami mewakafkan atau memberikan sedekah itu sepatu untuk anak yatim gratis. Jadi dari sekian banyak produksi tempat kami, langsung kami bikinkan lagi sepatu di periode tertentu untuk kami bagikan ke seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa tempat yang berhasil didistribusikan, baik itu pada saat bencana maupun yang lain. Dan itu semua bukan dari kami, tapi dari semuanya, dukungan semua untuk bisa berkembang. Dan alhamdulillah, ya ini dia, saya selalu bilang bahwa kenapa bisa ada, ya hadza min fadli rabbik, ya ini dia. Mungkin itu yang singkat dari saya. Nanti kita buka tanya jawab lagi. Silakan Bu Afia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih perkenalannya Mas David. Bagi rekan-rekan yang mungkin belum sadar atau pastinya atau mungkin justru sangat sadar, Mas David ini dulu kalau nggak salah kan apa istilahnya, Abang Jakarta ya kalau nggak salah ya. Abang Jakarta kemudian jadi pemain sinetron dan lain sebagainya. Jadi mungkin kalau ada yang ngerasa di sini wajahnya agak familiar, ya inilah tadi narasumber kita hari ini artis, begitu kan? Jadi sama sebutnya Bu, saya ini sekarang ini istilahnya skuter Bu. Skuter itu selebriti kurang terkenal Bu. Oke, tapi sepatunya terkenal dong. Beberapa brand yang sangat terkenal kan sudah diproduksi juga sama Mas David tadi ya, seperti yang sudah disebutkan. Nah, saya ngelihatnya kedua narasumber kita pada hari ini tuh punya kesamaan sebenarnya. Kesamaannya adalah pengen bisnisnya tuh bermanfaat buat orang banyak di sekitar. Mungkin saya pengen kembali lagi ke Pak Henry nih. Terkait bisnis seputar komputer, kemudian IT-nya, tadi kan awalnya mulai dari melihat mungkin opportunity, kemudian juga melihat bahwa sebenarnya secara IT di Padang itu bisa di-develop IT-nya seperti itu kan. Nah, setelah sekian 15 tahun gitu menggeluti bisnis yang sekarang berjalan, Pak Henry, tiba-tiba kita memasuki masa COVID. Nah, itu bisa diceritakan nggak di Padang bagaimana? Kemudian karena Pak Henry juga punya jajaran toko gitu kan di tempat-tempat lain juga, itu respon internal di Jebros tuh bagaimana, bisa di-share nggak ke rekan-rekan yang hadir sore ini? Iya, ya, salam kenal dulu ya sama Pak David ya. Saya orang Bukit Tinggi ini ya. Salam kenal Pak David. Salam kenal, sama kita berarti Pak. Ya, saya punya toko dekat ini Pak, belakang Ramayana Pak. Turunan dari Telkomsel. Ya, sebelah Telkomsel. Oh, siap, saya sering lewat. Kalau saya, toko orang tua saya, kakek nenek saya di Aisyah Khalik, Pak, depan pintu masuk kebun binatang. Pak, jadi sama-sama orang Bukit Tinggi ini. Tapi bukan di dalam kebun binatangnya, Pak, di luarnya. Ya, salam kenal ya Pak David ya. Ya, ini Ibu Afia menyampaikan juga bagaimana ya kita menghadapi masa COVID ya. Saya yakin semua orang tidak menyangka ini terjadi. Ya, kita sudah planning di tahun 2020 pasti ya kita planningnya yang mungkin target kita naik ya. Target kita akan waktu itu di akhir 2019 itu kira-kira melihat 2020 itu seperti apa Pak? Sebelum COVID. Saya melihat optimis ya. Saya melihat optimis. Karena kan setelah dari pemilihan presiden ya, kita 2019 itu kan ya naik turun ya emosinya ya. Jadi saya melihat peluang yang luar biasa setelah pelantikan, dan itu setelah 2019 ini kami yakin bahwa kita punya bisnis 5 tahun ke depan harusnya lebih baik ya. Terutama untuk pemakaian di dalam IT, dan IT ini sangat ya menurut saya ya semua orang pasti pakai.
Nah, kita mentargetkan ya ada pertumbuhan di dalam 2019 kan kita stagnan ini karena kan tahun politik ya. Jadi 2020 kita berharap ada peningkatan yang baik dan kita sudah set ya. Siapa nyangka ya di Desember minggu ketiga minggu keempat itu kita sudah dapat berita dari Wuhan ya, China sudah mengalami COVID ya, dan kita juga nggak kadang kita masih nggak sadar itu posisinya karena apa? Karena Januari minggu ketiga sudah mulai ramai-ramai ya, ramai-ramai. Februari sudah mulai ramai dan banyak berita menyatakan bahwa Indonesia kok nggak ada yang positif, ya kan gitu kan ya. Dan ya di Padang sih masih running aja, Sumatera Barat running aja. Dan kita terpukulnya pada saat masuk awal Maret ya, setelah disampaikan bahwa sudah ada positif di Indonesia. Nah mulai, dan kita terpukul banget di awal itu karena langsung semuanya ditutup ya. Dari pusat ya, terutama di Jakarta tutup, dan di Padang juga kita Sumatera Barat melakukan PSBB. Nah ini saya bilang Ibu Afia, ya, ini saya bilang seumur-umuran saya nggak pernah mimpi seperti ini gitu loh, dan tidak pernah melihat kondisi seperti ini yang terjadi di seluruh dunia. Yang kita lihat sebelum Maret kan itu di Eropa, di Amerika sudah, di China sudah pada lockdown. Ya saya bilang saya pernah kejadian seperti ini pada saat gempa aja ya, gempa 10 tahun yang lalu 2009 ya, itu yang besar sekali ya di Padang. Gempa Padang ya Pak ya? Ya, itu pun karena di Padang saja, tapi yang lain-lain tidak kena ya. Dan ini sempat 2 minggu goyang ya, maksudnya mencekam. Nah kalau ini memang betul-betul mencekam 3 bulan Ibu. Ya, saya merasakan bahwa ini seumur-umur saya merasakan bahwa ini mencekam 3 bulan yang luar biasa. Ya, mulai ada kehidupan pas tanda-tandanya mau masuk Lebaran aja. Ya, dari kondisi ya. Kalau dalam kondisi bisnis kita ya memang kita sangat membutuhkan ya namanya kita punya retail ya, kondisinya butuh dengan penyerapan dari masyarakat banyak ya, terutama di Kota Padang dan di Sumatera Barat ini. Dan saya melihat semuanya pada pendidikan pada tutup semuanya, kan kita melihat peluang nih. Kira-kira kita ini pasti ada dampaknya dong, positif dong. Ternyata tidak Ibu Yafia. Ternyata semuanya orang berhenti, memang berhenti aktivitas. Sampai sekolah pun di mana-mana berhenti, benar-benar berhenti. Jadi mereka pakai grouping di WhatsApp aja, dan yang tidak menggunakan yang lain ya. Dan yang online kan sangat sedikit sekali karena semua sekolah kan belum siap menghadapi yang namanya COVID-19 ini. Kondisinya mereka tidak siap dengan pembelajaran dengan online. Maka ya mereka pada berhenti semua ya. Dan perusahaan-perusahaan terus dan juga government juga berhenti dalam pembelian barang. Nah, ini kami sangat merasakan bahwa 3 bulan itu mencekam dan sangat yang terpukul banget lah ya. Tapi saya komitmen lah sama timnya kita, sama karyawan yang ada. Saya menyampaikan, kami kumpul, kami menyampaikan sama mereka, saya tidak akan mem-PHK-kan satupun orang yang ada di Jebros ini, ya. Sekian banyak yang ada di Jebros ini. Saya minta suka dukanya kita lewati bersama. Itu komitmen kita. Kadang saya lagi posisinya kita lagi bagus, kalian ada dengan saya. Sekarang posisi kita kan betul-betul nggak bisa dibilang mau maju nggak bisa, mau mundur juga nggak bisa, mau ke kiri nggak bisa, ke kanan juga nggak bisa. Saya bilang kita saya komit tidak akan mem-PHK-kan satu orang pun kecuali yang mengundurkan diri silakan. Ya, tapi saya bilang ya ini kita berjalan, komitmen kita SDM sangat yang kita pegang lah ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tetap mencari jalan Ibu Afia. Saya bersyukur dengan ada hadir, kami terkontrol dengan baik ya, dan dimanapun posisi kita lebih banyak penjualan kita ke online Ibu. Jadi berubah kita punya jualan kita walaupun ya dari misalnya dalam 10 kita punya 10%, misalnya 10%, ya mungkin karena kita kondisi itu kurang bagus ya kita bisa jual 3 di online, dan kita kebutin Ibu, online kita ya, kita jalankan Jebros
JBLOS Komputer COID-nya kita jalankan, ya kita berubah. Jadi anak-anak kita yang tadi ada di toko, semuanya COD Ibu, keluar. Nah, itulah gunanya hadir Ibu, di mana posisi mereka kita tahu. Nah, jadi satu supervisor cuma melihat, oh kalian ada di mana, date dan waktunya di mana. Ini saya bilang hadir sangat membantu kami sekali. Karena ada perubahan dari pola kita punya bisnis kan. Toko hampir tidak ada orang datang Ibu. Sangat bisa dihitung dengan jari. Nah, semuanya karena masyarakat takut, beli tinta, beli apa, semuanya minta dikirimkan by COD ya, semuanya. Jadi hadir sangat membantu saya sekali di dalam masa COVID ini. Dan pada saat habis sebelum setelah Lebaran, nah mulailah dengan adanya pengumuman dari Menteri Pendidikan bahwa tidak dibuka sekolah, dilarang buka sekolah, mulailah karena tahun ajaran baru orang tua mulailah baru beli laptopnya dan sekolah-sekolah baru menyiapkan untuk online. Nah, mulailah kondisi memang tidak berbalik semuanya 100%, tapi kita berjuang, kita mengambil market. Nah, dengan diiringi dengan semua yang ada dengan kita punya, ya kita sangat terbantu sekali dengan aplikasi Hadir juga yang selama ini kita pakai dan kita bisa kontrol. Ada time, sekarang juga ada yang baru ya, berapa bulan ini ada time sheet-nya, dan things to do kita juga bisa kita masukkan ke dalam time sheet yang ada. Nah itu sih Bu, saya yakin selama 3 bulan itu kita tetap teguh ya, kita tetap berjuang dan tidak satupun yang kita keluarkan, dan Tuhan lihat kita dan mulai sampai walaupun belum pulih semuanya, tapi kami yakin lepas kemudian ini sudah bisa membaik lah, karena saya melihat COVID ya COVID, tapi orang juga pada keluar semua gitu kan, nggak ada juga ngefek ya. Nah kita berharap waktu jalan cepat sekali Bu Afi ya. Saya melihat kita sudah akhir Agustus, sebentar lagi kita sudah masuk Q4 ya. September, Oktober, November, Desember sudah dekat ya, 4 bulan ini saya yakin nggak lama ya kita hadapin. Ya mudah-mudahan 4 tahun ini memang tahun yang sulit, mudah-mudahan bisa kita keluar. Ya saya juga bersyukur dengan ada Hadir dan kita bersama-sama dimanapun saya punya tim yang ada bisa dikontrol dengan baik, dan mereka juga tahu mereka mana kunjungan, mereka juga nggak lupa di mana mereka bisa juga aktivitas mereka dan kinerja mereka juga bisa ditingkatkan dengan aplikasi Hadir. Itu sih Bu Afia, mungkin kalau mau diceritain panjang banget Bu, bisa berhari-hari Bu. Makasih banyak ceritanya Pak Henry. Pertama senang banget dengar komitmen Pak Henry bahwa berusaha banget untuk ngejaga tim ya Pak ya, supaya nggak ada PHK di masa yang sekarang sangat-sangat rawan PHK sangat-sangat ibaratnya kayak tsunami ya sekarang. Itu salut banget sih dengan komitmennya. Yang kedua senang banget tadi dengar bahwa kami juga dengan aplikasi Hadir bisa membantu bisnis Bapak juga, senang banget. Jadi semoga ini bakalan membantu bisnis Bapak juga pulih di masa ini ya. Nah, terus jadi kalau saya bisa rangkum berarti awalnya sempat mencekam gitu ya Pak ya kondisinya. Tapi kemudian ada opportunity terutama di dunia pendidikan tadi ya, karena anak-anak jadi harus belajar online gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Nah tapi dari bisnis sebelum COVID itu berarti ada peralihan, ibaratnya kayak pivot gitu, bisnisnya beralih dari awalnya banyak project menjadi retail atau bagaimana? Iya. Kalau kita sih memang di JBLOS pure retail ya. Oke. Pure retail ya. Jadi mungkin kami di daerah ya, di Sumatera Barat, rata-rata orang, kalau orang daerah sih mau belanja barang itu kan mau langsung ke toko. Memang ada online, memang online juga banyak juga ya di marketplace yang ada. Tapi rata-rata kan di daerah ini mau lihat barang. Mau lihat barang, mau bisa sentuh barangnya, bisa lihat dan langsung bawa pulang. Okay. Dan ada beberapa juga yang ini menjadi keuntungan buat kita. Tapi dengan adanya COVID, menurut saya kami lebih giat lagi di dunia maya sih Bu. Jadi awalnya orang harus ke toko, harus ketemu, harus lihat barangnya. Sekarang perilakunya mulai berubah jadi online. Ya, betul. Okay. Jadi ya, ini opportunity juga yang baik ya menurut saya.
bahwa kita juga selama ini kita punya online ada, maka setelah ada COVID ini kita betul-betul sangat itu jadi poin utama kita lah untuk bisa kita majukan gitu loh. Oke, jadi rekan-rekan bisa diambil nih pelajarannya bahwa mungkin yang lain juga tahu bahwa di masa COVID ini banyak bisnis tuh beralih dari awalnya jualan offline, kemudian ke online. Tapi ternyata ini bukan fenomena yang terjadi di Jakarta atau Jabodetabek atau Pulau Jawa aja, tapi ternyata di Sumatera, bahkan di daerah-daerah yang awalnya sangat butuh kunjungan fisik untuk membeli sesuatu, ternyata bahkan di kota, bisa dibilang kota lumayan kecil ya, Bukit Tinggi, itu ternyata orang juga udah mulai terbiasa belanja online akibat COVID sekarang. Jadi ini bisa jadi peluang khusus bagi rekan-rekan nih yang mungkin lagi mikirin ini gimana ya supaya bisnis saya lebih berkembang di masa COVID ini atau setelahnya. Karena ini jadi insight baru bahwa perilaku orang secara bisa dibilang cukup seragam itu beralih mulai mengadopsi online. Nah, kalau Mas David gimana Mas? Ada apa namanya? Gimana nih COVID di awal di kuartal pertama 2020 ada COVID itu bagaimana Mas David dan apa namanya perusahaan sepatu Mas David menyikapinya? Iya, saya rasa kita semua punya cerita yang hampir sama gitu ya, karena COVID ini memiliki dampak yang mengglobal gitu, hampir di seluruh dunia merasakan efek COVID. Sebenarnya isu kesehatan yang mempengaruhi isu ekonomi gitu ya, mempengaruhi gaya hidup dan merubah gaya hidup kita. Termasuk kami, karena bisnis saya itu manufaktur. Kami ini padat karya, gitu. Jadi jumlah karyawan di tempat kami ini alhamdulillah cukup banyak gitu. Di tempat kami usaha itu tidak sedikit perusahaan yang meliburkan, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja pada saat masa COVID dengan berbagai macam alasan. Mungkin itu juga yang memicu Omnibus Law kemarin, kawan-kawan yang pekerja di pabrik ya melakukan demonstrasi besar-besaran. Alhamdulillah di perusahaan kami juga kami tidak melakukan PHK atau pengurangan jumlah karyawan. Saya berbisnis, prinsip saya cuma satu. Pada saat kami ya hampir sama seperti Mas Henry Gunawan tadi ya mengatakan bahwa pada saat kami sedang senang kita bersama-sama, susah kita juga sama-sama, dan alhamdulillah nggak ada satupun karyawan kami yang mengundurkan diri dan tidak ada yang diundurkan diri atau dipaksa untuk mundur gitu. Dan sampai detik ini bahkan lepas dari COVID 2 bulan ya, setelah masa Ramadan ya, yang berat itu adalah 3 bulan dari mulai bulan Maret, April, Mei, itu berat. Tetapi lepas dari itu, Masya Allah kami kebanjiran ini ya, alhamdulillah order kami malah makin banyak gitu. Memang kita ini sebagaimana prasangka kita terhadap Tuhan kita gitu kan gitu. Aku sebagaimana prasangka hambaku gitu. Dan alhamdulillah lepas dari itu pada saat kami tetap bertahan dengan segala kekurangan yang ada, sampai sekarang kami belum berhenti ini, Bu. Terus produksi terus sampai detik ini nih di bulan Agustus ini, dari mulai bulan setelah Lebaran itu sampai sekarang kami terus produksi. Kebetulan baik itu dari instansi, merek lokal, dan juga beberapa merek-merek besar lainnya yang masih bisa bertahan. Justru di era sekarang seperti ini, yang saya lihat dari sisi manufaktur, kalau tadi Mas lihat dari sisi retail, kami dari sisi manufaktur, saya melakukan mapping ya, yang survive itu adalah bisnis IKM, industri kecil menengah. Artinya, skala factory itu antara labor dari 500 sampai 1.000 atau 2.000 orang. Gitu. Tapi kalau udah lebih dari itu, nggak akan mungkin bisa. Seperti yang kebagian besar tutup ini adalah yang jumlah kapasitinya itu bisa 10 line production. Artinya mungkin jumlahnya itu bisa di atas 5.000. 6.000 orang, 7.000, bahkan sampai 10.000, bahkan mungkin sampai ada yang puluhan ribu sampai ratusan ribu. Itu yang berat. Kenapa? Karena overhead mereka tinggi.
Nah, buat kami yang skala industri, saya menyebut pabrik kami ini ada di level IKM karena jumlah tenaga kerja kami maksimum di 2.000 orang dengan permesinan yang cukup dan luasan pabrik kami yang nggak terlalu besar, itu sekitar kawasan pabrik kami sekitar 3.500-an gitu ya. Dan kami kebetulan memang berada di kawasan industri yang luasannya juga hampir 1 hektar lebih. Jadi memang nggak terlalu banyak pabrik di sini. Kami bisa survive. Survive kami adalah ada beberapa faktor. Pertama, overhead kami nggak terlalu tinggi, gitu satu. Terus kedua, capacity order kami pun saat ini justru banyak yang menurunkan. Jadi brand-brand sepatu itu banyak yang menurunkan kapasitas produksi. Jadi mereka cuma mau bikin 5.000 pasang atau mau bikin 10.000 pasang gitu. Nah, kami tuh bisa gitu. Dan kami siap untuk men-support itu. Malah yang sekarang ini mereka siap sampai 100.000 pasang, mereka nggak bisa survive gitu. Karena labor cost-nya tinggi, terus juga mereka harus di 100.000 per bulan, kalau enggak mereka nggak kekejar gitu. Atau enggak kapasitas daily-nya mereka at least 70,000 pairs per daily gitu. Nah, kita yang bisa di 2.500 maksimum atau di 3.000 maksimum, kami bisa survive gitu. Nah, jadi waktu kami memulai bisnis ini, alhamdulillah, ya itu tadi saya bilang, yang kami mampu adalah segini, saya mensasar kelas, kalau kita bikin scope bisnis, ada kelas home industry, kelas menengah, dan kelas atas. Yang kami sasar kelas atas adalah, karena berdasarkan pengalaman saya, sebagai orang yang punya merek lokal atau pengen bikin sepatu, nggak akan mungkin bisa dipaksa kami untuk bikin 5.000 pasang. Gitu. Nah, saya mencoba mensasar orang-orang yang senasib seperti saya, waktu saat pertama kali mau bikin pabrik. Dan alhamdulillah sekarang buahnya kami mulai petik. Artinya dengan 2.500 per hari, kami bisa kapasitas ya, 2.500 sampai 3.000 pasang per hari, kami bisa survive untuk mensupport baik itu merek internasional maupun merek-merek lokal yang jumlah produksinya memang tidak sebesar pabrik-pabrik yang ukurannya memang mega pabrik ya atau mega factory gitu. Nah itu satu yang kami lihat. Yang kedua adalah di masa COVID ini yang menjadi challenge terbesar adalah bagi kita pengusaha adalah untuk yakin. Gitu. Sebagian besar orang gamang dengan apa yang terjadi di masa depan gitu ya. Bahkan mereka untuk mengamankan kapitalnya, mereka terpaksa melakukan cut off atau mereka menutup usahanya. Nanti baru mereka lanjutkan lagi usaha itu di awal tahun. Kenapa? Mereka hitung, ya udah daripada kita spending modal terlalu banyak, lebih baik kita cut off dulu. Nanti baru setelah itu kita hitung lagi nanti di awal tahun depan gitu. Nah, buat kami di industri manufaktur, kami nggak bisa seperti itu gitu. Kalau kami cut off sekarang sampai 6 bulan ke depan, cost kami terlalu besar karena kami mesti berhitung banyak hal gitu ya. Terutama salah satu key resource kami adalah SDM gitu kan. SDM kami gimana gitu. Kadang-kala saya nggak tega. Saya termasuk pengusaha yang sebenarnya kurang jago jadi pengusaha gitu. Saya banyakkan nggak teganya sama orang, Bu. Kadang kalau lagi di line produksi gitu, anak-anak suka bilang, Pak, kita jangan diliburin ya. Pak, kita jangan ini ya. Atau enggak, aduh, Pak, anak saya buat sekolah. Jadi saya kadang kepikiran gimana kalau saya jadi mereka gitu. Jadi ya bismillah aja lah. Kalau kita sama teman-teman kita yang di pabrik ini kita bisa senasib, sepenanggungan, ya insya Allah pasti Allah kasih rezeki dari tempat yang nggak diduga-duga kan. Dan saya termasuk orang yang berbisnisnya itu secara logika dan juga secara spiritual saya jalanin. Jadi matematika, moga-moga terus. Iya, maksudnya kalau ditanya matematikanya apa, saya nggak pernah ngerti matematikanya gimana, hitungannya gimana, saya cuma percaya aja, saya bergantungnya sama yang di atas. Tapi tetap secara teori, saya tetap jalanin teori-teori yang ada. Dan yang terakhir, untuk mengenai di masa COVID ini, yang perlu jadi awareness bagi kita, khususnya di industri manufaktur ya, di luar masalah retail, adalah kita memanfaatkan online yang ada gitu. Karena hampir sama dengan retail, bisnis ini jadi shifting. Begitu COVID, kita ini dipaksa untuk berubah. COVID ini merubah kita, melakukan disruptif. Jadi ini disruptif yang disebabkan oleh penyakit gitu, mendisruptif bisnis gitu kan. Kita dipaksa untuk merubah
yang tadinya transaksinya konvensional secara langsung, kita dipaksa untuk melakukan transaksi online. Kenapa? Karena kita melakukan pembatasan sosial. Dan saya yakin ini adalah salah satu hal yang nggak mungkin berhenti sampai di sini. Artinya kita ke depan harus siap-siap untuk menghadapi era ini gitu. Saya rasa this is just the beginning gitu. Saya nggak tahu ke depannya ini tentu akan, karena gini, online ini bukan berarti banyak minusnya, tapi banyak positifnya. Artinya kita nggak perlu repot-repot untuk pergi ke toko, kita cukup pegang, kita membiasakan diri kita menggunakan gadget atau ya smartphone atau melalui PC, kita bisa order makanan, kita pesan apa cepat gitu ya. Nah, orang yang sudah merasa nyaman dengan itu, apakah nanti bisa mudah lagi kembali ke yang harus bersusah-susah payah gitu kan? Dan ini akan merubah tren. Saya yakin ini akan merubah tren. Begitu juga dengan tren promosi. Walaupun dulu kemarin-kemarin selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun terakhir kita sudah mulai terbiasa dengan online. Sekarang ini trennya malah semakin meningkat dan semakin banyak orang yang nyaman dengan online ini. Nah, kami di bisnis manufaktur kami juga memanfaatkan itu. Untuk pabrik kami melakukan promosi melalui media-media sosial, diantaranya melalui Instagram atau juga Facebook ya, melalui promosi seperti itu, dan juga beberapa media promosi lainnya yang berhubungan dengan produk yang kami hadirkan. Kami bermitra juga ya, selain Mama kami juga bermitra dengan key partners kami, beberapa influencers, dan juga beberapa kawan-kawan yang punya brand lokal. Kami masuk dalam satu komunitas untuk bisa mendevelop produknya mereka di tempat kami gitu. Nah, satu hal yang kami coba tawarkan ke kawan-kawan adalah kami berusaha untuk terbuka dengan mereka gitu. Price kami, harga kami, bahkan material yang kami pakai, kami terbuka gitu. Beda dengan pabrik-pabrik lain yang mungkin masih mencoba cari keuntungan dari material. Kalau kami sangat open, dan saya pengen setiap orang yang bikin di tempat kami ini, di pabrik kami ini, merasa seperti pabrik mereka sendiri. Jadi mereka bisa explore produk mereka semaksimal mungkin, bahkan menghasilkan produk itu tidak hanya dari kami, tapi juga berdasarkan komunikasi bersama. Dan alhamdulillah beberapa brand lokal yang cukup bagus seperti Sage, Blots, Yov Max itu bikin di tempat kami, dan masih banyak beberapa lainnya. Gitu. Mungkin itu dari saya, Bu. Seperti Mas Henry tadi bilang, kami ini pedagang dan orang Minang, hobi ngobrol, jadi panjang ngomongnya. Benar, Pak David. Ini kita udah ekspektasi sih, ini pasti seru karena narasumbernya dua-duanya orang Minang. Hobi ngobrol. Oke. Ini sebenarnya poin Mas David tadi menarik karena beberapa waktu yang lalu kita salah satu narasumber kita juga di bisnis sepatu, dan dia mengakui bahwa kapasitas produksi maupun jualannya sangat-sangat turun karena kan orang nggak keluar rumah kan. Tapi justru dari sisi manufaktur ini jadi opportunity tersendiri ya buat bisnisnya Mas David ya. Nah, saya pengen tahu nih, karena kan kalau sebenarnya kan bisnisnya Mas David kan lokasinya di sekitar Jakarta ya kalau nggak salah ya. Cikupa Tangerang. Ya, di Cikupa Tangerang. Nah, tapi sebagai anak Minang yang ini rencananya kan pengen berkecimpung di di pemerintahan ini, kembali di Bukit Tinggi ya kan Mas David. Nah, pengalaman bisnis apa yang pengen Mas David bawa nih untuk mengembangkan bisnis di kawasan Bukit Tinggi dan Sumatera Barat? Ya, kalau saya bicara tentang itu, ini dalam konteksnya apalagi dalam konteksnya normal ya. Ya. Kalau saya melihat, kalau ngajarin orang dagang, nggak mungkin ngajarin ikan berenang katanya. Jadi saya rasa kalau orang Minang itu udah jago dagang, nggak perlu diajarin. Cuman yang terjadi yang mesti kita sadari sekarang adalah adanya perubahan tren, gitu, shifting gitu ya. Mungkin beberapa hal yang akan dibenahi gitu ya di kota Bukit Tinggi itu adalah pertama dari sistem financing, Mbak. Karena sebagian besar itu di sana adalah UKM dan IKM, ya, usaha kecil menengah atau industri kecil menengah. Nah, kedua, Bu, pedagang kaki lima yang nggak sedikit ya, yang baik itu dari asli orang KTP Bukit Tinggi maupun di sekitar Bukit Tinggi. Artinya Bukit Tinggi ini ibaratnya gula yang semut itu
pasti akan datang gitu ya, yang manis gitu ya, kota yang manis. Nah, artinya ini adalah satu resource. Ini adalah resource yang baik buat sebuah kota. Artinya untuk memaksa orang untuk menjadi seorang pengusaha itu nggak sulit. Makanya saya bilang nggak percuma ngajarin ikan berenang. Cuman yang perlu disadari sekarang adalah perlu adanya penataan. Nah, yang pertama harus ditata adalah mengenai masalah pendanaan atau permodalan. Di sana itu yang paling sulit adalah karena ini IKM dan UKM, mereka itu nggak bankable. Mereka nggak bankable. Akhirnya mereka menggunakan fasilitas yang ada di sana itu adalah bank 49. Artinya bank 49 itu bank pinjam 4 bayar 9 gitu. Jadi mereka memanfaatkan Rentenir maksudnya? Rentenir, benar. Ya, mereka memanfaatkan rentenir untuk modal usahanya mereka. Kadang-kala untungnya mereka pun nggak ada. Atau mereka kadang cuma bawa pulang uang 5.000 atau 2.000 dari hasil pekerjaan mereka sehari-hari. Yang pertama sebenarnya dari itu, harus dibuat lembaga keuangan. Ya, kalau di dalam sistem Islam itu harus dibuat Baitul Mal wa Tamwil. Karena di sana badan amil zakat banyak. Terus juga potensi dari pedagang-pedagang yang berhasil atau pengusaha yang berhasil di luar kota Bukit Tinggi itu begitu banyak yang bisa kita manfaatkan untuk bisa saling support satu sama lain. Itu satu. Terus kedua adalah memberikan awareness kepada mereka, khususnya di pedagang yang sifatnya kerajinan. Kita kenal ada pasar atas, ada pasar Ateh. Nah, kawan-kawan orang-orang yang dari Jakarta yang datang ke pasar Ateh, kebanyakan setelah mereka datang ke pasar Ateh mereka datang barang yang bagus, dapat barang bagus, mereka senang. Tapi begitu mereka keluar dari pasar Ateh, terus mereka pergi ke kerajinan, mereka kecewa. Ternyata barang yang mereka beli di pasar Ateh itu harganya itu terlalu mahal. Karena setelah tour guide-nya bawa mereka pergi ke pengrajin, harganya bisa turun 50% atau bisa turun berapa persen gitu ya. Mereka jadi kecewa. Akhirnya ada istilah Bukit Tinggi bagus, tapi saya nggak mau 2 kali datang. Nah, itu dulu. Nah, sekarang, kenapa salah satu penyebab pasar atas Bukit Tinggi itu pedagangnya sepi adalah, atau mungkin di tempat lain jadi sepi, sekarang ini orang sudah mulai mudah untuk mencari referensi atau rujukan harga. Kalau harga kain dengan sekian di toko ini, mereka cukup buka, apalagi anak-anak milenial ya, gitu ya, atau generasi Y, generasi Z ya, mereka cukup lihat, kain ini online terus keluar harganya, gitu mereka datang ke sana harganya sekian kemahalan, mereka langsung mahal banget deh, nggak jadi deh, akhirnya sepi. Nah, hal ini harus dibikin para pedagang harus sadar bahwa sekarang ini yang penting bukan masalah naikin harganya, tapi bagaimana kita bisa memberikan harga yang jujur, yang fair, berdagang dengan fair gitu loh. Artinya kalau harga pasarannya sekian ya kita bermain di harga sekian gitu. Dan sekarang orang mudah loh untuk mendapatkan akses berapa harga sebenarnya dari sebuah produk ya lewat gadget ini gitu. Nah kalau kita bisa menyadari itu mungkin itu akan merubah tren. Terus kedua, mungkin merubah tren bahwa di pasar atas itu bisa jadi seperti gudang, artinya tetap store tapi juga mungkin mereka juga memanfaatkan online-nya gitu. Artinya melalui baik itu nanti pemerintah juga menggunakan online khusus untuk IKM dan UKM yang nanti disosialisasikan kepada para turis, ataupun juga kita memanfaatkan fasilitas fasilitas online antar jemput online ya, baik itu Gojek, Grab dan lain sebagainya yang ada untuk bisa memanjakan turis ataupun orang untuk berbelanja industri kecil dan menengah yang ada di kota Bukit Tinggi. Nah, kalau kita sudah melihat ini sebagai opportunity, sesuatu yang kita lihat atau kita anggap sebagai threat akan hilang. Kenapa? Karena kita aware gitu. Nah, sekarang yang terjadi adalah kita hanya menganggap ini sebagai threat. Kalau saya melihat di balik sebuah ancaman itu ada opportunity gitu loh. Tinggal gimana kita menyikapinya. Justru threat itu, di dalam threat itu ada opportunity. Nah, kita harus bisa. Nah, orang-orang yang nggak mau untuk merubah mindset-nya, untuk mengikuti tren perubahan zaman, mereka akan left behind gitu. Itu satu. Nah, saya yakin seandainya kita sama-sama aware terhadap hal ini dan kita mau untuk merubah mindset kita dalam pendekatan untuk berdagang, gitu ya, pendekatan berdagang kita harus sudah mulai mengikuti perubahan zaman, gitu, mengikuti perubahan zaman, baik itu cara berdagangnya, jujurnya, karena semua eranya serba transparan, ya kan, gitu ya, harganya harus bersaing, nggak bisa kemahalan, ya kan, terus ketiga juga
kita harus bisa cepat antar barang kita, dan juga harus bisa jemput bola. Nah, itu semua bisa kita dapatkan dengan kemudahan-kemudahan yang ada melalui media sosial ataupun melalui online. Gitu. Itu kira-kira, Bu, yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya yang Mas David pengen transfer ke masyarakat Bukit Tinggi adalah knowledge tentang digitalisasi dan pentingnya digitalisasi bagi bisnis mereka, seperti itu ya? Betul, betul. Dan mereka harus bisa mulai belajar untuk melakukan shifting gitu ya, perubahan mindset. Karena kebanyakan orangnya perubahan mindset mereka dalam berdagang untuk melakukan pendekatan baru gitu ya, pendekatan baru. Gitu. Bahkan mungkin tidak tertutup kemungkinan nanti akan ada beberapa jenis pasar. Atau mungkin saya malah merubah kayak misalnya orang Minang ini kan senang bahago ya Mbak ya. Bahago itu tawar-menawar, mungkin Pak Henry paham juga nih Pak Henry. Nah itu malah bisa jadi daya tarik wisata sebenarnya. Ya Pak Henry ya. Mungkin kita bisa bikin nanti, bisa kita bikin di pasar atas, kita tantang orang-orang yang mau belanja di pasar atas, mau tes uji kemampuan menawar Anda, ayo datang ke pasar atas. Kalau bisa dapat harga murah berarti jago ya kan? Ini bisa jadi daya tarik wisata sebenarnya. Artinya tinggal kita melihat itu dari sisi mana gitu. Kalau kita melihat itu dari sisi negatif, nah berubah. Tapi kalau kita lihat ini dari sisi positif, ini malah justru bisa jadi daya tarik wisata. Artinya kalau sudah karakteristiknya nggak bisa dirubah begini, ya udah kita manfaatkan sekalian untuk menjadi gaya malah jadi jualan gitu. Mau kayak saya dulu waktu saya pergi ke Guangzhou misalnya, mau pergi, saya baca di internet, saya lihat kalau di Guangzhou itu harganya kemahalan. Coba aja tawar 20%. Kalau kamu berhasil 20% tawar dan naik paling 30% dari harga yang ditawarin, berarti kamu jago. Dan saya coba itu, ternyata berhasil, dan saya senang dapetin barang itu, walaupun teman saya datang lagi harganya lebih murah dari saya, gitu. Artinya ada daya tarik gitu di situ. Nah, hal kayak gitu tuh bisa jadi artinya udah jadi daya tarik tersendiri untuk bisa menarik turis atau orang untuk datang ke pasar atas ataupun di sekitaran Kota Bukit Tinggi untuk membeli produk-produk kerajinan tangan lokal ya gitu. Tapi kalau untuk makanan, saya rasa di sana harganya udah jauh cukup murah, jadi tidak terlalu banyak isu. Bukan begitu ya Pak Henry ya? Iya, benar Pak David. Ya, gitu kira-kira Bu Afia. Ya, jadi intinya adalah bahwa sebenarnya Bukit Tinggi dan Sumatera Barat itu sebenarnya punya banyak kekayaan, tapi ibaratnya tinggal kita refresh dan renew dan packaging ulang sehingga bisa lebih keep up sama dunia yang sekarang online dan digital seperti itu ya. Iya, betul. Nah, sekarang by the way, sebelum saya ke Pak Henry, rekan-rekan, saya mau mulai sesi Q&A sebentar lagi. Udah ada beberapa pertanyaan yang saya pegang, tapi kalau misalnya rekan-rekan punya pertanyaan, apalagi di sini saya yakin banyak anak Minang juga yang pengen mungkin sharing-sharing dengan narsum kita, silakan diketik di chat box pertanyaannya atau komentarnya. Nah, Pak Henry, di dunia IT tadi kan, ini tadi udah disebutkan juga sama Mas David bahwa ini bakalan relevan banget nih ke depan di era new normal. Kalau Pak Henry melihat opportunity ke depan itu bagaimana? Terutama terkait secara umum lah, apalagi kalau di IT kan kita bisa melihat ya, ini industri mana nih yang bakalan bagus nih gitu, seperti tadi Pak Henry bilang di edukasi ini yang naik. Nah kalau kedepannya gimana menurut Pak Henry nih di era new normal di Sumatera Barat dan sekitarnya di wilayah Sumatera pada umumnya, bagaimana peluangnya di masa new normal? Ya, kalau saya lihat Bu Afia ya, ini mungkin yang disampaikan oleh Pak David juga hampir sama juga ya, bahwa kita memang harus ada perubahan yang sangat signifikan antara offline dengan online ya. Kita harus bergeser dan sekarang jualannya sudah tanpa batas ini Bu Afia. Ya, kondisinya sudah tanpa batas dan kita sudah toko kita ini hanya sebenarnya yang ada di fisik yang ada, kita sudah bisa jual kemana-mana Bu. Ya, dari semua media yang kita lakukan dari new normal ini, kita sudah terbiasa dengan namanya dengan marketplace, dengan semua media yang bersifat online ya, terutama juga yang
yang terjadi di setiap kondisi dari masyarakat yang ada ya, terutama yang suka ngotak-ngatik kan semuanya rata-rata sudah punya smartphone dan bisa langsung di mana-mana, dan sekarang ekspedisi juga di mana-mana juga cepat sekali dan bisa di tracking dengan baik, dan juga bisa tahu di mana harga dan kualitas dari toko itu juga bisa menjadi faktor utama, Ibu. Jadi kalau dari kami, Bu ya, kami tetap melakukan namanya online, dan kita punya yang ada di offline kita ini sebagai media sosial, Ibu. Jadi kita punya 3 titik di Sumatera Barat, ada di Payakumbuh, Bukit Tinggi, dan di Padang. Jadi mereka walaupun mereka beli online, kita menjadi nilai plus kita, terutama di toko kami ya. Jadi nilai plus kami adalah bahwa mereka bisa beli di online, di kita punya online shop kita ada, di market kita ada. Jangan ragu bahwa kalau Anda atau yang lain mau belanja di Sumatera Barat, bisa belanja di toko online kita, dan kita juga bisa servis nanti, nggak perlu sampai datang ke kirim barang untuk kembalikan barang itu dengan susah. Karena kan kalau kita beli di online kan, yang kita sangat pikirkan kan adalah pertama adalah kapan kalau misalnya rusak, kalau misalnya pernah jualnya bagaimana, kan tidak ada bisa kembali barang ini. Kita berusaha bahwa dengan ada titik kita yang ada di Sumatera Barat itu menjadi satu peluang baru online, bisa digabungkan dengan kita punya kita yang nama sebagai service center gitu loh, Ibu Afia. Oke, jadi mengalihkan toko yang awalnya outlet tempat membeli jadi service center, tempat orang kalau butuh interaksi, butuh pelayanan itu ke situ. Tapi untuk pemesanan online seperti itu ya, Pak ya? Ya, dan toko kita tetap jadi tempat showroomnya, dan kita memperbanyak display barang kita. Saya yakin online kalau dengan offline dengan online itu digabungkan harusnya lebih baik ya, sangat baik ya. Karena dengan kecepatan tanpa batas kita punya dimanapun kita bisa jual, di semua pelosok kita bisa jual, dan masyarakat juga harus tahu juga, karena mereka juga mau tahu kamu punya tempat yang bisa dituju nggak, fisiknya ada nggak. Tentu mereka akan cari tahu juga di mana mereka beli. Kalau misalnya dia beli di bawah harganya 5 juta ke bawah, mungkin masih lumrah ya, masih nggak mikirin service center. Tapi kalau dia belanja 20 juta ke atas, Ibu, kan pasti dia mikirin kan, ada service center di mana, dipikirin kan, oh ini tokonya oke nggak, nah, gitu loh. Jadi itu menjadi, menurut saya, rating saya yang mungkin bisa kita pertahankan lebih baik lah daripada yang lain gitu loh. Itu buat. Nah, karena tadi tuh semuanya bakal beralih online nih kemungkinannya ke depan. Menurut Pak Henry, kira-kira industri-industri apa nih yang bakalan cepat beralih ke online sehingga juga akan berpengaruh ke bisnis Pak Henry? Kira-kira udah ada feeling belum? Ini industri ini nih bakalan berkembang nih di Sumatera. Berdasarkan ini pembelian komputer atau tren yang Bapak lihat, bagaimana Pak? Ya, tadi sebenarnya Pak David juga sempat sampaikan ya, bahwa sektor UMKM ini sangat menjadi tolak ukur kami berkembang gitu, Bu. Kalau UMKM-nya, ya saya nggak tahu nih, mungkin kita doakan lah Pak David bisa ini ya, terpilih ya. Ya, artinya adalah sesuatu yang UMKM ini harus memang diutamakan, Ibu Afia. Kalau UMKM-nya berkembang, Bu, kami ini kedorong, Bu, dari bawah ke atas, Bu. Bukan kita itu nggak bisa harapin dari atas ke bawah, Bu. Yang dorong hampir semua kita punya ekonomi di Indonesia ini didorong dengan UMKM, Bu. Kalau UMKM-nya besar, maka kami terdorong, Ibu, ke atas, Ibu. Itu karena ini sangat penting sekali. Dan saya juga mengajak juga rekan-rekan yang ada di kita punya media webinar ini ya, di mana teman-teman semuanya ya memang beralih online, karena memang tidak ada lagi yang UMKM yang sekarang ini masih offline. Karena apapun yang kita lakukan, mau jual rendang, mau jual keripik atau apapun, semuanya bisa di media online. Ya, media online yang kita bisa lakukan adalah pertama-tama di media sosial. Kalau belum bisa ada web, ya kita masuk ke dalam marketplace dulu supaya kita bisa running bersama-sama. Dengan kebutuhan UMKM itu berkembang, maka ya semuanya butuh IT dan butuh yang namanya perangkat. Maka ya menurut saya semakin didorong UMKM dengan baik, saya rasa peluang yang paling besar itu ada di UMKM dan di dunia pendidikan lah. Itu Bu Afia.
itu sektor yang paling luar biasa akan menumbuhkan kami lah Ibu di sektor IT Bu. Mungkin itu Ibu Afia. Makasih Pak Henry. Ini kayaknya bakalan positif banget ya bisnisnya Bapak ke depan, karena dari tadi kita ngomongin digitalisasi dan online, pastinya butuh komputer, butuh device dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita mulai sesi Q&A. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin saya bacakan dari yang di chat box dulu. Tentang diversifikasi bisnis nih Mas David. Ini menarik karena beberapa kali kita bikin webinar yang manufaktur juga yang pernah kita, sesi manufaktur yang pernah kita pernah kita bawakan, itu rata-rata mereka bilang harus ada diversifikasi produk. Misalnya awalnya bikin sepatu, kemudian bikin tas atau sepatu khusus bersepeda. Nah, tadi Mas David udah bilang bahwa salah satu benefit dari manufakturnya Mas David kan karena kapasitasnya nggak sebesar yang lain, justru sekarang lebih fleksibel seperti itu kan. Nah, terkait diversifikasi ini dilakukan juga atau bagaimana? Ya, oke. Pada saat COVID kemarin, kita juga sempat melakukan diversifikasi gitu ya. Sampai bikin masker juga nggak? Karena rata-rata orang pada bikin masker nih. Ya, kami bikin APD, Mbak. Karena bahan untuk APD itu juga bahan yang dipakai untuk sepatu juga, untuk bagian lapisan sepatu. Jadi kami resource kami untuk APD, baik itu baju, alat pelindung diri maupun masker, resource material kami cukup banyak gitu ya. Jadi mudah bagi kami untuk melakukan diversifikasi. Artinya pada saat melakukan diversifikasi kami tidak melakukan yang jauh sekali dari core bisnis kami gitu. Jadi masih dijahit juga, masih di lem juga, masih di printing juga gitu ya. Karena di proses sepatu itu kan ada beberapa tahapan dari cutting, sewing, assembling. Nah, yang sewing ini yang bisa hidup gitu ya. Nah, teman-teman di sewing dan teman-teman di assembling juga bisa membantu untuk packaging dan juga untuk membantu proses penempelan pada saat pelaksanaan di line jahit atau line sewing. Itu sempat kami lakukan. Tapi sekarang kami kembali lagi ke core bisnis kami sepatu gitu ya, karena itu hanya untuk waktu itu karena masih kaget apa nih gitu kan, karena semua diem, orang libur kami nggak libur gitu. Pada saat orang libur saya nggak liburin gitu, tapi saya bikin hari ini masuk besok libur, hari ini masuk besok libur, dengan pengurangan jumlah karyawan, dengan menetapkan proses tetap protokol COVID kami laksanakan. Jadi kalau kata Agim, nasi udah jadi bubur, jangan dibuang ya, kasih kecap, kasih kerupuk, kasih ayam, nah akhirnya bisa dimakan dan bisa dijual. Nah itulah yang kami lakukan, artinya dengan segala keterbatasan yang ada, memaksa kami melakukan diversifikasi. Tapi sekarang saya sudah kembali lagi ke artinya kembali ke sepatu lagi, karena memang alhamdulillah kami meningkat lagi gitu ya ininya capaian produksi kami, dan ya kami rasa ini opportunity yang baik bagi kami untuk bisa berdiri gitu ya sebagai pengusaha pribumi, orang lokal yang bersaing melawan perusahaan-perusahaan raksasa yang dengan modal kapital besar gitu. David against Goliath. Benar-benar David ya. Oke. Pertanyaan berikutnya untuk Pak Henry. Terkait kondisi geografis di Sumatera Barat, terutama ini karena terkait produk IT ya Pak ya. Kalau produk Bapak kan mau nggak mau ada impor pasti, ada atau sebagian diimpor. Terkait logistik itu ada halangan nggak Pak? Maksudnya halangan apa Ibu Afia ya? Detail lagi. Maksudnya dalam hal delivery produk ke pelanggan, mungkin dari supply-nya, apakah dari China barang sempat tertunda masuk, dan kemudian delivery ke pelanggan apakah kemudian jadi tertunda? Ya, mungkin saya tangkap ya di masa COVID ini ya, saya tangkap mungkin pertanyaannya adalah dengan adanya COVID-19 ini, COVID-19 ini banyak barang-barang yang limited ya. Nah, betul. Saya jawab pertama ini iya, karena semua barang kita dari
China itu ya kita ngambil dari distributor Jakarta ya, yang license, yang semuanya resmi ya. Jadi kondisinya adalah memang permintaan dari bulan Januari sampai bulan 5 itu kan memang sangat lesu ya. Tapi dengan adanya di bulan 6 ini dengan kebutuhan pendidikannya butuh IT-nya cukup besar, maka pemenuhan dari barang yang ada, terutama di notebook atau laptop ya, dan beberapa jenis IT yang lain menjadi tertunda, terutama di printer di merek Brother. Printer merek Brother ini kan pabriknya di Filipina. Sekarang Filipina lock lagi kan, ada sebagian dia lock. Artinya dengan adanya dia mereka lock lagi, itu pasti produksi yang dibutuhkan seluruh dunia kan berkurang dan masuk ke Indonesia juga berkurang. Dan banyak beberapa tipe yang menjadi shortage ya barangnya. Itu Bu Afi ya. Jadi sekarang walaupun ada peningkatan permintaan, tapi supply-nya masih terbatas ya Pak ya? Iya, terutama di beberapa kebutuhan sekolah ya. Notebook ya, masih belum, stoknya belum healthy ya. Masih banyak yang on off, tapi ya kita diuntungkan dengan kerjasama kita dengan baik dengan distributor. Salah satu ini menjadi faktor juga, mereka percaya sama kita dan unit-unit barangnya diutamakan ke kita gitu loh, karena kan memang kita pemegang brand juga dari beberapa distributor. Jadi menurut saya ya kita melakukan pelayanan yang baik kepada customer. Kalau misalnya customer bilang mau butuh ini, kita bisa alihkan ke tipe yang lain yang bisa lebih baik dapatnya gitu. Kalau untuk harga sih tidak ada perubahan ya, karena US dollar kan turun ya, sempat Februari tinggi sekali, tapi ya sudah mulai stabil dan harga juga menurut saya sih kembali ke normal juga, nggak mahal-mahal amat peningkatannya. Itu Bu Afi ya. Jadi relatif cukup stabil ya delivery produk yang diminta ke pelanggan sejauh ini. Oke, selanjutnya kembali lagi ke Mas David nih. Jadi pertanyaannya seputar peluang bisnis di Sumatera nih, karena kita kan tahu ada proyek jalan tol yang sebagian udah jadi, tapi belum sampai ujung Sumatera. Nah, kalau jadi nih jalan tolnya, kira-kira tadi Mas David udah bahas tentang bisnis UKM, kira-kira yang bakalan meningkat apa? Mungkin ini jawabannya bisa bermanfaat juga bagi teman-teman yang lagi cari peluang bisnis. Ya, yang jelas kalau dengan adanya tol baru ya, apalagi seandainya dari Aceh sampai ke Lampung nanti berhasil terhubung, karena dia mengambil jalur tengah kalau saya nggak salah, itu akan ada beberapa wilayah baru yang akan berkembang, khususnya di bagian tengah Sumatera, irisan antara irisan Sumatera Barat dan Pekanbaru gitu. Karena saya lihat tolnya ini tidak melewati Sumatera Barat secara langsung, tapi juga beririsan dengan Pekanbaru. Jadi jalur tengah nih, mudah-mudahan nanti berkembang terus ke depan. Tapi yang pasti secara general pasti yang bisnisnya akan berkembang adalah bisnis properti, itu udah pasti. Artinya beberapa orang nanti di daerah sana kan Sumatera ini kami tertidur sudah terlalu lama gitu ya, dengan kereta yang dulu ada akhirnya nggak ada gitu ya. Terus jalur penghubung pada saat pulau-pulau lain sudah mulai bisa menghubungi antara utara, selatan, atau barat dan timur. Sumatera ini jalurnya ya hanya jalur itu saja dan kebanyakan transportasinya transportasi truk gitu ya. Jarak tempuh dari mana? Dari bawah ya, dari selatan ke utara itu kadang dari kalau saya jalan darat itu bisa 2 hari sampai 3 hari. Padahal mungkin kalau kita ini bisa lebih cepat ya seandainya ada dan harus diapresiasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk membangun jalan tol. Yang pertama adalah tadi balik lagi itu adalah properti, kedua adalah industri pariwisata dan segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, baik itu rumah makan ya, makanan ya, bisnis makanan, tempat penginapan ya, tempat wisata, terus kerajinan tangan lokal dan juga jajanan-jajanan pasar ini akan berkembang gitu.
Nah, tapi kalau dari sisi industri, ya, dari sisi industri itu dari sisi tourism yang akan berkembang. Terus dari sisi industri, mungkin akan muncul klaster-klaster industri baru. Kenapa? Karena saya lihat mapping untuk industri di Sumatera itu belum ada. Gitu. Pemerintah belum fokus untuk mapping. Padahal Pulau Sumatera ini pulau yang memiliki posisi yang cukup strategis, karena Sumatera ini langsung berhimpitan dengan semenanjung Asia, gitu, dengan Malaysia, dengan Thailand, dengan Bangladesh. Artinya untuk mengokupai pasar itu, Sumatera bisa jadi the new emerging island ya untuk dunia industri gitu. Dan saya nggak tahu gimana pemerintah ini ke depan melihatnya gitu. Dan ini juga bisa jadi kekuatan baru juga, bahkan bisa menjadi pesaing industri di selain Pulau Jawa ya. Artinya Malaysia selama ini kan mereka kalau Malaysia dan Asia, khususnya ASEAN ya, Malaysia dan Singapura, selama ini kan selalu ke Jawa. Gitu. Padahal kalau kita di Sumatera kita perkuat bisnis industri kita, itu akan menjadi industri penguat negara tetangga. Dan itu akan mendatangkan devisa negara yang nggak kecil. Artinya mereka bisa bayar pakai US dollar ya. Kalau kita misalnya di daerah Semenanjung Malaka ini kan seksi Mbak dari zaman dulu Ibu. Gitu. Artinya orang dari negara lain itu penjajah yang pertama mereka kuasai ini Selat Malaka dulu gitu. Kenapa? Karena itu jalur perdagangan. Seandainya kita bisa memperkuat basis kita di daerah pesisir Semenanjung Malaka dan dengan adanya jalur lalu lintas ini akan melahirkan klaster-klaster industri yang baru selain memperkuat di bidang pariwisata maupun bisnis di bidang properti. Itu sih menurut saya. Bagus buat apalagi kalau ada kereta. Jadi kereta cepat nggak cuma di Jakarta Bandung ya, Sumatera, saya dari Lampung ke Aceh cuma 3 jam kan lumayan ya. Amin insya Allah, amin insya Allah. Amin. Oke, next-nya adalah tentang industri manufaktur nih. Ini pertanyaan buat Mas David juga. Worry nggak sih tentang resiko kesehatan di industri padat karya dan prosedur apa yang dilakukan untuk mencegah wabah COVID? Ini pasti banyak yang perlu belajar juga nih dari sini. Ya, saya melihat COVID ini kan sebagai challenge buat kita ya, buat tantangan buat kita gitu. Artinya kita jangan nyerah sama COVID. Karena COVID itu juga makhluk Tuhan, tapi juga jangan ngeyel jadi orang gitu. Jadi kita harus tetap jalankan protokol gitu. Jadi saya di pabrik kita tetap menjalankan protokol, kita menggunakan masker. Kalau masuk pabrik kita harus cuci tangan. Terus selesai pabrik juga mereka juga kita kasih hand sanitizer. Dan kalau kami di sini di pabrik kami ini jamnya waktu sholat itu wajib sholat. Dan saya yakin kalau misalnya karena kerja kami dari pagi, kami mulai dengan duha, sholat duha, udah ambil wudhu, cuci tangan pakai sabun, terus juga selama pekerjaan juga protokol kesehatan kita jaga ya, distancing. Karena memang kebetulan di line produksi assembling dan juga sewing sendiri memang udah ada distance-nya, udah ada jaraknya. Kami nggak, walaupun kami padat karya, kami nggak yang jaraknya itu mepet gitu ya, karena satu meja aja udah hampir 1 meter sendiri gitu, jarak masing-masing gitu. Jadi setelah dari situ pada saat jam sholat itu cuci tangan pakai sabun, kami siapkan sabunnya. Terus pada saat selesai makan juga wajib membersihkan diri, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker selama melakukan pekerjaan. Dan sebenarnya itu di dunia industri manufaktur itu sudah kami kerjakan sebelum ada COVID. Artinya menggunakan masker ya, sarung tangan pada saat mengerjakan beberapa produk, terutama di line assembling. Saya wajibkan anak-anak untuk pakai sarung tangan, walaupun ada satu orang yang bandel itu pasti ada, karena panas kan kalau pakai sarung tangan tuh gerah. Tapi tetap itu ketegasan di lapangan dari kepala divisi untuk bisa menerapkan aturan dalam hal mencegah penularan COVID dan juga untuk memaksimalkan kebersihan dari produk yang kami hasilkan. Ya. Ini mau sneak preview Pak Henry, bentar lagi ada fitur nih dari Hadir juga yang bisa ngebantu untuk mencegah COVID. Tunggu aja mainnya. Mas David tertarik nanti nyoba. Saya mau coba nih. Kemarin udah sempat ngobrol sama Pak Elsa, saya pengen coba Hadir sama gajiannya. Link sign up-nya ada di demo bagi rekan-rekan yang pengen mencoba.
Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Ini sepertinya sudah cukup terjawab tentang kekuatan digital dikawinkan dengan produk kreatif khas Sumatera. Kita tadi udah jawab cukup panjang kayaknya sama Mas David. Jadi saya mau move on ke pertanyaan berikutnya. Jenis bisnis juga udah. Mungkin buat Pak Henry nih, yang sekarang banyak kliennya dari atau banyak penjualan dari bisnis education dari sekolah-sekolah. Mungkin bisa kasih insight nih ke teman-teman, karena ada yang nanya opportunity apa di bisnis edukasi yang ada sekarang. Mungkin ada bocoran nggak, Pak? Ya, saya lihat ya Bu Afia ya, mungkin banyak sekali peluang di edukasi ya, terutama mungkin sebagai trainer ya, trainer, karena kan ini kan banyak sekali yang berhubungan dengan webinar, dan guru dadakan kan banyak sekali, bisa ya di bagian yang lain offline, mungkin contohnya yang di kursus-kursus ya, kursus atau yang bersifat pelatihan-pelatihan itu mungkin bisa diarahkan ke online. Dengan ini opportunity besar sekali. Bisa contoh les, ya kalau misalnya anak-anak kan les kan takut sekarang nih ketemuan nih, ya mungkin lesnya online. Nah dulu kita bisa ngajarnya 1 orang, sekarang kita bisa ngajar 10 orang dengan waktu yang bersamaan. Nah ini bisa menjadi bahan untuk opportunity bagi teman-teman yang bisa di dalam edukasi, yang bisa guru secara online. Mungkin bisa dibuat dulu harganya sekali ngeles mungkin 200.000, karena kita online 150.000 aja diskon 25% atau 30%. Tapi sekali ngajar 15-20 orang dalam satu slide, dalam satu webinar yang ada. Nah itu opportunity. Yang kedua mungkin yang bagi programmer bisa buat software ya, lebih banyak buat software untuk bisa mendukung dari dari pendidikan yang ada. Yang ketiga mungkin teknisi yang berhubungan dengan provider. Nah, kan banyak sekali tuh yang minta pemasangan router atau pemasangan access point. Nah, ini mungkin menjadi peluang baru juga. Yang keempat mungkin yang tadi juga sempat ditanyakan oleh Pak ini ya, Pak Ruli Irawan juga kan, masalah delivery. Nah, mungkin bisnis baru juga untuk ekspedisi nih muncul. Karena kan sekarang rata-rata kan UMKM-nya bergerak dengan online. Nah, mungkin ya secara kecil-kecilan buat online-nya juga supaya bisa mendelivery produk-produk orang ya. Mungkin ibu-ibu yang di pasar takut ke pasar, dibuatlah software ya untuk bisa connect ya. Kalau orang mau beli udang, mau beli cabai, mau beli apa, tinggal saya nganterin gitu loh. Nanti bayarnya di alamat aja gitu kan bisa. Ini peluang-peluang menurut saya di edukasi banyak ya, untuk buat software, untuk anak-anak kampus nih. Anak-anak kampus kan banyak waktu ini ya, nggak ke kampus, ya udah latihan buat software, buat program, buat apapun yang bisa dilakukan, buat yang studi banding atau apapun lah. Saya melihat peluang dari ini cukup baik ya. Gitu. Apalagi yang senang, yang hobi desain grafis, bisa buat konten. Saya rasa konten sekarang kan banyak yang membutuhkan. Misalnya UMKM butuh produknya untuk di-online-kan, karena kan ini masanya masa COVID ini kan nggak bisa jual langsung. Mungkin kebaik songket atau apa ya dibuat seperti itu. Ya, jadi banyak hal yang bisa dibuatkan konten, ya dibuat hal-hal yang menarik lah dalam hal desain grafis gitu loh. Ya, itu sih Bu Afia, banyak sekali. Saya rasa banyak sekali Bu. Selagi kita mau pikirkan, mau usaha, yang penting punya komitmen dan mau sesuatu yang lebih maju, optimis, saya yakin kita bisa. Ya, saya juga menyampaikan kepada rekan-rekan yang masih belum ya punya usaha. Memang untuk mulai usaha itu nggak gampang. Tapi coba dekatkanlah diri kita kepada orang yang sudah punya usaha, ya mungkin yang sudah berhasil. Tanyain aja sama dia bagaimana cara usaha. Mulai satu-satu, berani untuk melakukan satu usaha. Lihat di Google atau di YouTube semua orang-orang yang berhasil. Mulai kita buat opportunity yang kita raihlah, opportunity yang baik untuk berusaha sendiri gitu loh. Ya itu sih Bu Afia, semangat terus ya.
buat kita semua ya, berjuang bersama-sama. Oke, sore hari ini kita jadi semangat ya karena dengar dari para pengusaha yang bisnisnya masing-masing sempat tergempur juga oleh COVID, tapi masing-masing bisa menemukan opportunity dan cara membalik situasi ini jadi kesempatan yang menarik justru. Mungkin saya mau tutup dengan pertanyaan terakhir dari Pak Elsa Fernanda tentang bantuan dan bimbingan atau mungkin edukasi dari Pemda setempat bagi UKM di Sumatera. Ini kayaknya dari dua sisi nih, dari Pak Henry, pertanyaan untuk Pak Henry, tapi untuk Mas David yang berencana untuk berkecimpung di di dunia pemerintahan dan juga pengen mengembangkan UKM. Mungkin saya tanya untuk dua narasumber kita di sore hari ini, bagaimana nih tanggapannya tentang edukasi bagi UKM? Apakah sudah ada? Apakah kurang relevan edukasinya? Kalaupun ada, bagaimana tanggapannya? Mungkin dari Pak Henry dulu. Ya, kalau dari yang secara langsung mungkin belum ada ya. Tapi secara nasional mungkin kita sudah lihat banyak yang menyampaikan secara secara langsung di webinar-webinar. Mungkin saya rasa baik juga untuk motivasi ya. Terus yang untuk hal-hal yang bersifat Pemda memberikan penyuluhan, saya rasa masih belum ada ya. Tapi karena banyak ke arah yang namanya COVID ya, protokol kesehatan yang mereka datang ke sini. Bagaimana untuk bisa melakukan yang baik. Tapi saya melihat begini, Ibu, ya dari sisi di mana kita sebagai yang ada, ini mungkin closing aja langsung statementnya Ibu ya. Silakan Pak. Ya mungkin Bapak Ibu yang ada sekarang di posisi UMKM ataupun yang ada di dunia usaha yang lain, kita semuanya kepukul lah dengan apa yang ada. Tapi ingat, kita mungkin manusia yang diberikan akal budi ya dari Tuhan ya. Jadi kita bisa menyesuaikan sendiri seperti badan kita. Kalau badan kita ketemu dengan udara dingin, saya yakin badan kita langsung menyesuaikan diri kepada suhu yang ada saat itu supaya kita nggak kedinginan ya. Nah, sama juga kondisi saat ini Bapak Ibu semuanya yang kita berusaha, jangan pantang menyerah bahwa kita harus menyesuaikan diri juga dengan keadaan yang ada saat ini. Saya yakin coba buka lagi pelan-pelan, susun lagi kita punya dari visi awal kita dan lihat peluang-peluang satu-satu. Jangan sampai kita lakukan dengan emosi, tapi kita tenang, duduk tenang, lihat kira-kira apa yang bisa kita lakukan, fokus dengan apa yang kita punya bidang sendiri. Seperti Pak David kembali kepada main bisnisnya, seperti saya juga main bisnis saya pegang. Jangan ke arah yang lain dulu. Pokoknya kuat di mana kita punya inti kekuatan kita, Bapak Ibu, mungkin itu menjadi kekuatan yang menjadi pegangan kita bisa melewati masa sulit ini. Yang kedua, gunakanlah software yang baik. Contohnya Hadir ya. Saya merasakan bahwa dalam 1 tahun ini saya pakai, saya merasa bahwa ini sangat terbantu sekali. Dan terbantunya bukan karena kita nggak percaya sama karyawan kita, enggak. Tapi karyawan kita juga terbantu, di mana dia bisa juga melihat bahwa kinerjanya dengan baik dan juga bisa dihitung time dia punya jalan juga, di mana dia bisa diukur sendiri kekuatan dari kinerja dia. Nah, saya menyampaikan mungkin kepada Bapak Ibu, mari yang kita punya usaha. Saya nggak jago ya dalam usaha sampai hari ini, tapi intinya saya masih mau belajar gitu loh. Saya mau belajar dari Ibu Afia punya software yang bagus, saya pakai, dan saya juga melihat ini opportunity buat kita semuanya. Ya, mari kita sama-sama di posisi yang sangat sulit ini, jangan menyerah, kita maju dengan satu langkah bahwa kita optimis dengan apa yang dijalankan sekarang ini. Kita yakin apapun kesulitan yang ada, pasti ada hikmah di balik semuanya ini. Yaitu dari saya, Bu Afia, mari teman-teman semuanya, rekan-rekan yang ada dalam bisnis, yang yang masih marketing ya, yang masih juga belum punya usaha, mulai dari hobi Anda, mulai. Karena tidak terbatas sekarang ini. Anda bisa jualan kapanpun. Di tengah malam, mau subuh, mau apapun, Anda bisa berjualan dengan media sosial, dengan semua yang ada secara online. Mari mulai dengan satu komitmen bahwa kita bisa melewati 2020. Saya yakin 2020 ini aja kita bisa lewati,
saya yakin ini adalah pintu untuk kita maju lebih, meloncat lebih tinggi lagi, Bu. Itu aja Ibu Afia. Terima kasih. Mantap banget, dan terima kasih motivasinya Pak Henry. Semoga jadi motivasi buat semua teman-teman yang hadir hari ini. Kalau ada kegiatan lain, saya persilakan Pak Henry untuk lanjut, karena sudah closing statement juga. Selanjutnya saya, atau kalau mau lanjut juga silakan. Saya tunggu sampai habis, Ibu. Sip. Nah, gimana nih Mas David tentang tadi pertanyaannya, tentang edukasi, tanggapannya gimana, dan mungkin bisa dikaitkan dengan rencana Mas David ke depan juga untuk membina UKM di wilayah Sumatera Barat. Terima kasih Mas Henry, insight-nya begitu luar biasa. Saya rasa closing statement saya pun tidak perlu didengar lagi karena semua sudah dirangkum dengan baik oleh Mas Henry yang knowledge-nya Masya Allah luar biasa. Saya juga dapat ilmu yang makasih Mas Henry, insya Allah kita bisa chat lagi, nanti bisa connect. Ketemu di pasar atas nanti mungkin. Iya. Cuman ada beberapa hal aja sedikit mohon izin yang perlu saya tambahkan mungkin. Artinya pada saat kita sekarang berada di masa COVID yang dunia secara global sekarang sedang bersiap untuk memasuki industri 5.0, negara kita masih merangkak untuk menguasai 4.0 gitu ya. Saya rasa ini satu momentum juga bagi kita untuk menyadari bahwa COVID ini yang telah memaksa kita untuk menggunakan media online, ini juga membuka kesadaran kepada kita untuk bisa mengejar ketertinggalan kita. Artinya, salah satu kekuatan dari industri 4.0 adalah connecting people. Kalau bahasanya, saya pakai bahasa salah satu slogan brand telepon zaman dulu ya. Yang jauh ini bisa jadi dekat. Bahkan jarak sudah tidak jadi satu isu di dalam memproduksi atau mempromosikan barang-barang kita. Sayang kalau hanya negara-negara besar yang memanfaatkan IoT ini untuk menjadikan Indonesia sebagai pangsa pasar mereka. Justru gimana caranya kita memanfaatkan industri 4.0 dengan Internet on Things ataupun memanfaatkan ataupun cara kita berpikir untuk memanfaatkan internet ini kita gunakan untuk senjata balik kita untuk menyerbu negara-negara luar dengan produk-produk kita. Banyak produk yang bisa kita buat yang mereka belum tentu bisa sanggup bikin. Salah satu hal yang menjadi kelebihan dari tenaga kerja Indonesia adalah keterampilan dan detailing. Dan hal ini nggak dimiliki oleh negara-negara lain seperti China maupun Kamboja. Cina cepat di dalam memproduksi, tapi untuk urus detailing, tetap brand-brand besar seperti Nike, Puma, Adidas, mereka masih mempercayakan hal itu ke tenaga kerja Indonesia. Artinya, resource kita untuk kerajinan tangan, handicraft, keterampilan yang sifatnya detailing, ini sesuatu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Dan ini adalah potensi bangsa kita yang besar, yang menjadikan kita juga bisa membanjiri mereka dengan produk-produk kita. Kalau saya mengajak untuk kita semua, seperti yang dilakukan oleh beberapa dinas UMKM, kebetulan waktu saat saya memulai rintisan kerja saya di Dinas Kabupaten Tangerang. Saya lihat Kabupaten Tangerang begitu giat untuk mengajar kawan-kawan UMKM untuk mengikuti pelatihan UMKM dalam hal ekspor impor. Nah, hal ini saya rasa sudah harus juga kita terapkan di Kota Bukit Tinggi ke depan ataupun di wilayah Sumatera Barat. Kita harus berpikir global sekarang. Jadi jangan hanya berpikir menjual produk kita di lokal, tapi kita harus berpikir global gitu. Entah itu nanti melalui marketplace yang sifatnya global, ya. Kita udah punya Bukalapak, kita jangan cuma sekedar Alibaba yang membanjiri kita. Kita bikin lagi nama-nama lain yang membuat mereka juga terbanjiri produk-produk kita. Dan ini juga harus kita buka kesadaran tidak hanya di UMKM, tapi juga para pegawai negeri atau ASN yang ada di dunia industri, ya, terutama di Departemen Perindustrian untuk membuka insight ini ke level-level ke bawah, baik itu tingkat provinsi maupun sampai ke tingkat kabupaten kota, bahkan tingkat kecamatan sampai ke kelurahan. Sehingga akhirnya UMKM ini tidak hanya berpikir, saya hanya mau jualan di sekitar saya, Pak. Saya juga pengen tahu juga gimana caranya kita bisa ekspor impor. Ekspor impor itu sekarang bukan cuma milik perusahaan besar.
Perusahaan kecil bisa kok kita mengekspor barang-barang kita. Kerupuk, keripik bisa kita bikin ke sana. Tinggal nanti kita bantu mereka bagaimana untuk memenuhi persyaratan perdagangan internasional, misalnya kesehatannya, misalnya kayak kebersihan packagingnya dan lain sebagainya. Bukan sesuatu yang nggak mungkin, tapi saya yakin segala sesuatu yang besar harus dimulai dari sebuah mimpi. Dan saya yakin kalau kita bersama-sama mewujudkan mimpi ini, kita bisa kok membanjiri pangsa pasar dunia ini dengan produk-produk asli Indonesia dan hasil dari karya tenaga kerja Indonesia dan juga hasil karya industri kecil dan menengah milik bangsa Indonesia yang merah putihnya berkibar sepanjang hari. Kira-kira itu, Mbak. Jadi catatan saya, jangan kalah sama teknologi. Terakhir itu, jangan kalah dengan teknologi, kita manfaatkan teknologi untuk menjadi sarana kita untuk bisa jadi lebih maju lagi ke depan. Gitu, Mbak. Sip. Tadi waktu cerita tentang detail, saya jadi ingat tentang bordir Bukit Tinggi yang itu semua orang kagum ya, seluruh dunia betapa bisa bordir kita tuh demikian detail. Tapi halus. Dan halus banget. Tapi sayang sekali produk-produknya yang diproduksi juga masih tradisional. Padahal kalau misalnya lihat di catwalk luar negeri pasti banyak banget yang bisa memanfaatkan kerajinan detail Bukit Tinggi seperti ini ya Mas ya. Nah, iya, tapi PR-nya besar tuh Mas David, mengubah mindset, digitalisasi dan berpikir global. Semoga sukses nih perjalanan Mas David untuk mengedukasi pasar UKM supaya tadi tuh cita-cita kita kan supaya bukan kita aja yang dibanjiri oleh produk-produk impor, tapi juga kita bisa membanjiri dunia dengan produk-produk dan narasi narasi keindahan produk-produk Indonesia. Makasih banyak insight-nya. Sore ini saya belajar banyak banget dari Pak Henry dan Mas David. Sukses terus di bisnis masing-masing. Amin, insya Allah. Belajar di balik kesulitan pun kita bisa mengambil hikmah dan juga bahkan mengambil kesempatan dan energinya sore hari ini positif banget. Semoga rekan-rekan yang hadir di sore hari ini juga bisa mengambil energi positif dan semangat untuk kedepannya.